Kita sempat seneng banget karena waktu dia overtake Pecco itu luar biasa banget. Betul. Ya karena pada saat di press conference itu pun kata sampai, ya maksudnya, lu bukan mau gua lo ngeliat penalti yang pendek. Emang gue yang minta di sini lokasinya ya kan? Itu. Nah, udahlah Pak RT. Hai, kembali lagi di Paddock Talk, tentunya di channelnya Lucy Wiryono bersama JLM, Johnny Lono Mulia tentu kan. Hari ini aduh seneng banget deh aku tuh karena setelah break 5 minggu yang sangat amat panjang, kemarin kita udah siaran. Betul. Terus udah gitu artinya hari ini kita harus ngomongin apa yang terjadi di British GP kemarin. Iya. Kita ngomongin podium dulu dong kemarin. Podium. Bagnaia. Gila ya, kita nggak nyangka banget ya padahal. Viñales, ada Jack Miller. Miller. Nah, Iya. soalnya kita berdua tuh, aku juga bilang sama Mas Joni pas lagi off air, kayaknya aku hari ini bilang Pecco Bagnaia nggak mungkin podium deh. Jangan marah, jangan emosi, tahan emosinya. Iya. Masalahnya adalah memang dia kesulitan banget sebetulnya sepanjang free practice. Dibanding Jack Miller tuh dia emang repot banget dan dia kayaknya juga nggak mentargetkan untuk menang. Nah, makanya kemarin pas kita lagi siaran, Mas Joni bilang kan, kayaknya titik baliknya si Pecco untuk bisa akhirnya jadi juara itu pas Zarco crash, ya kan? Iya. Ya udahlah di situ akhirnya dia menemukan titik baliknya dan bisa juara. Betul. Tapi kalau kemarin ngelihat Pecco, Viñales dan juga Miller di podium, Pecco kan nggak nyangka gitu. Lihat Viñales nyangka nggak dia bisa podium? Nggak nyangka juga. Nggak nyangka. Meskipun Mas Joni yakin loh, padahal Ya, race pace-nya bagus banget. Betul. Di FP4 kan? Iya. Karena saya melihat bahwa kemarin itu Maverick Viñales sendiri agak-agak kurang yakin juga. Cuman bilang ya dia lihat besok deh. Waktu saat dia diwawancara berhasil masuk front row itu kan dia bilang ya kalau momen ini keajaiban ya, kayak masih nggak percaya juga. Makanya pas kemarin dia ternyata mampu tampil apik. Cuman lagi-lagi agak sayangnya karena pada saat dia coba menduel Pecco Bagnaia ternyata ada trouble dengan right head device-nya. Nah, jadi kemarin tuh kita sempat suzon juga kan. Kenapa sih ini Viñales lebar sih ini jadi lebar lagi. Ternyata pas di Parc Fermé dia bilang kan, jadi aku tuh ada masalah sama rear right height device. Jadi mohon maaf Viñales akan ke seuzonan kita berdua. Iya, meskipun dia akhirnya sadar, oh iya mesti start di depan nih biar bisa tampil cukup bagus, biar bisa jaga race pace, juga dia bisa menjaga tingkat kawasan cukup bagus. Iya, Nah, ini artinya kita akan nunggu nih the new breed of Maverick Viñales di ronde-ronde berikutnya. Itu dia. Nah, Miller tuh juga sebenarnya tampil cukup impresif, tapi memang karena pilihan ban depannya soft, ya itu ya akhirnya membuat dia nggak bisa nge-fight Viñales juga. Akhirnya mungkin kalau dia pilihnya medium bisa Ducati One Two gitu kayak. Malah mungkin dia yang one, Pecco yang two. Iya sih sebenarnya ya. Nah terus sayang banget juga sebetulnya Johann Zarco yang dia tuh lagi ngincer banget kemenangan untuk pertama kalinya kan. Tapi sayangnya justru dia tidak berhasil karena dia last minute di saat itu gara-gara salah pilih ban juga nggak sih? Awalnya kan dia pakai soft medium. Sebenarnya mungkin dia akan jauh lebih bagus, agak lebih sabar bermainnya. Kemarin dia agak coba nge-push ya? Iya agak terlalu nge-push untuk bisa menjaga jarak. Efeknya bahwa ya kemarin itu sudah diingatkan oleh Piero Taramaso sebagai manajer dari Michelin ini mengatakan bahwa untuk medium hard ini bisa banget dengan kondisi suhu yang meningkat. Dan kemarin memang kondisi suhu aspalnya berbeda dengan saat kualifikasi, main di 43-44 derajat. Nah memang tapi butuh sedikit perlakuan, artinya jangan terlalu di-push, tapi mungkin agak sabar sedikit dulu. bermain smooth, halus. Nah ini yang sebenarnya kemarin coba diterapkan dengan sangat baik oleh Maverick Viñales. Gitu. Cukup berhasil kalau dia Cukup ya. berhasil. Nah yang kalau Johann Zarco kurang sabar, kalau ini sabar sebenarnya Alex Rins. Dia tuh aku nggak tahu ya, kita sempat seneng banget karena waktu dia overtake Pecco itu luar biasa banget. Dan dia bahkan sempat leading sampai 0,7 itu aku pikir udah makin ngegap lagi nih. Tapi makin lama makin drop sampai akhirnya ya udah nggak bahkan bisa masuk top 3 gitu kan. Kalau dia tuh masalahnya sebenarnya lebih karena ban juga. Iya. Karena saya melihat bahwa dia juga salah satu pembalap yang belum menguji coba ban belakang hard sama halnya seperti Fabio Quartararo. Nah artinya kemarin mungkin di awal-awal dengan gaya balapnya yang mungkin cukup agresif,
terasa langsung enak nih. Cuma dia nggak sadar bahwa masih panjang nih, dan ternyata oh iya benar. Kemarin dia akhirnya kayak yang salah satu yang paling mesti diperhatikan adalah di ban belakang ini adalah di sisi kirinya. Karena kan semuanya asimetrik. Sisi kirinya ini kalau mamanya nggak terlalu ini bisa cepat habis dan juga bisa membuat stabilan motor jadi meningkat sulit. Nah, kemarin itu sebabnya Alex Rins di beberapa lap terakhir tuh tidak berani, sangat rebah gitu. Agak-agak ya rebah itu takutnya mungkin malah low side malah dan gagal. Kayak Joan Mir kan akhirnya malah jadi kayak gitu. Jatuh. Iya benar. Nah jadi padahal sebenarnya ya kalau ngomongin Silverstone ini banyak banget komentator tuh dari kemarin dari sejak free practice mereka udah sempet bilangnya pokoknya Rins, Suzuki sama Silverstone udah ini ibarat match made in heaven katanya gitu kan, match made in heaven katanya jodoh banget sebenarnya tapi ya suhu deh kayaknya kemarin tuh ya Silverstone tuh emang nggak kayak biasanya. Kalau biasanya adem-adem terus malah cenderung hujan dan tidak bisa ditebak, ini panas luar biasa. Dan tapi beruntung tidak digelar di bulan Juni malah. Dia malah digelar kan udah itu lagi heat wave ya. Itu lagi heat wave banget sampai bisa sampai 45 derajat, 48 derajat. Oke, betul. Nah, tadi Mas Jody juga udah sempat ngobrol tentang Fabio Quartararo yang dia ternyata makanya Fabio, kapan-kapan tuh semua dicobain aja dulu, termasuk jodoh mungkin mau coba. Jangan dicoba. Coba yang lain maksudnya ya kan, tapi pancing sedikit boleh lah ya. Tapi dia itu adalah salah satu rider yang juga selama free practice itu nggak dicoba ban hard sama sekali. Dia kayak fokus banget sama long lap penalti, latihan mulu sampai akhirnya dia juga keteteran, ribet sendiri dan akhirnya dia mengakui bahwa setelah race di interview jadi apa salahnya? Ya karena salahnya gue nggak nyobain ban hard. Iya ya. Tapi kenapa dia nggak nyobain ya Mas Jody? Padahal kan dia tahu suhu pasti akan naik. Kemarin itu mungkin dia agak coba dengan makanya dia bermain di free practice 4 itu fokus di pilihan soft dan medium karena free practice 4 ini menjadi istilahnya simulasi nyari race pace sih dan juga settingan ban buat balapan. Nah dia bermain di soft dan medium dan juga berkali-kali melakukan upaya untuk bagaimana dengan catatan waktu saat melakukan long lap penalti. Nah di sini pada saat kemarin itu Zarco berhasil mencetak waktu tercepat di free practice 4 itu menggunakan ban hard dan bahkan itu disunggingin senyum tuh sama Jack Miller. Gue udah tahu emang hard ini andalan buat nanti balapan. Cuman emang perlu agak sedikit tricky ya seperti yang kejadian Alex Espargaro yang di awal free practice 4 langsung nge-push pakai ban belakang. Akhirnya dia mengalami high side terus kan pedok lu tahu juga dong ini high side-nya pedih banget sih gitu. Bahkan ini kayak kena ankle kanan kiri ya. Kiri betul. Itu sampai dia bahkan pas kemarin mau parkirin motornya di starting grid itu susah gitu. Bahkan dia nggak bisa ngebelokin gitu. Sedih banget sih. Iya. Jajakin kaki mungkin ngilu Iya. Dan itu ternyata kanan kiri. Aku pikir tadi juga cuma kanan aja kan, tapi ternyata kanan kiri. Nah, Alex Espargaro yang tapi kemarin luar biasa Spartan juga sih dengan kejadian yang itu serem loh soalnya high side-nya. Bahkan Simon Crawford tuh pas kejadian free practice 4 kan semua nggak ada yang tahu kenapa dia diem aja, kenapa dia nggak responsif segala macam. Nah si Simon Crawford tuh sempat menganalisa gitu kan, dia sempat bilang ini bukan kenapa-kenapa kan gitu, karena kan kalau misalnya pedok kru lihat, jadi bahkan leathernya tuh sampai kebuka. Saking si airbagnya tekanannya keras juga. Betul. Jadi Simon Crawford bilang, nah ini tuh mungkin badannya lagi mengalami shock. Mau bereaksi tapi nggak bisa, badannya lagi ngunci gitu kan. Jadi makanya dia nggak bergerak. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang serius sih gitu. Nah terus yang seru juga kemarin di British GP adalah duo yang sedang memperebutkan posisi Jack Miller. Wah itu beneran ya kan, ingat gak waktu itu kita pernah ngomongin juga bahwa pokoknya dua race ini Silverstone sama Red Bull Ring ini akan menjadi pertaruhan luar biasa buat dua rider ini. Kenapa? Karena siapa yang akan gantiin Jack Miller itu belum ketahuan siapa. Jadi Paolo Ciabatti bilang ya biarkan mereka bersaing. Menunjukkan hasil terbaiknya lah. Gitu. Makanya kemarin gila banget ya Jorge Martin agresif banget. On fire. Enea Bastianini padahal on fire karena wingletnya hilang. Wingletnya tuh hilang. Padahal kita pernah bahas juga kalau sampai winglet itu hilang, ETM tuh pernah ngalamin ya. Itu susah banget untuk mengendalikan motornya. Aslinya usaha keras. Dia bisa finish di P4 loh. Itu gimana caranya, John? Jadi kalau saya melihat satu semangat juga, ya kedua karena memang demi kontrak. Iya demi kontrak dan yang kedua adalah bahwa
melihat Jorge Martin aja bisa, kenapa saya enggak? Karena memang penentuannya kan benar. ya duel all outnya antara Jorge Martin. Ya, makanya lawannya cuma mereka ya, betul, antara mereka berdua. akhirnya dia berusaha. Dan satu hal lagi saya melihat bahwa pengaplikasian aerovering baru nih yang disebutkannya tuh oleh banyak orang Stegosaurus Aero. Ini sepertinya agak sedikit membantu karena memang perangkat Stegosaurus Aero ini juga digunakan oleh Jack Miller yang memang ini memberikan istilahnya downforce atau efek gaya tekan di ban belakang sehingga tidak terjadi istilahnya stopi ataupun loose saat pengereman di tikungan. Nah ini yang agak sedikit membantu sehingga confidence atau kepercayaan diri dari Enea Bastian ini masih kelihatan. Iya benar. Jadi dia ya udahlah ya gitu. Lebih mudah dikendalikan daripada nggak ada si Stegosaurus Aero tadi. Gitu. Mungkin kalau mamanya nggak ada Stegosaurus Aero mungkin agak sedikit ya mungkin ntar over wheelie atau mungkin titik pengeremannya berubah. Dia kemarin sama sekali tidak ada ya hal-hal yang membuat Enea Bastian ini terlalu kesulitan. Benar. Nah sebelum kita masuk ke pilih-pilih momen, kita update dulu dong ya Mas Joni, kita update dulu klasemen sementara. Jadi setelah 5 minggu, aduh ini tuh makin deg-degan loh ternyata. Ternyata bukan hanya mengerucut antara Fabio sama Alex. Karena Pecco menang kemarin, artinya dia juga berhasil untuk memperbaiki posisinya. Jadi sekarang nih Fabio Quartararo 180 poin, Alex 158 poin, Pecco 131 poin. Nah itu top 3-nya. Sekarang kita masuk ke pilihan, udah siap dengan 3 momen? Udah siap. Yang ini ya. Nah sekarang kita kembali lagi untuk melihat kira-kira momen-momen apa yang paling berkesan untuk Mas Joni dan untuk aku sepanjang British GP kemarin. Karena ya biasa deh kalau udah nggak ketemu 5 minggu ya, itu rasanya kayak pengen diomongin semua. Terus semua jadi menarik banget ya, kayak udah lama nggak ketemu pacar kan gitu ya. Ya dong, silakan dipegang Mas Joni. Tapi bener loh, kalau udah lama nggak ketemu pacar, kangen-kangenan kan kayak semuanya tuh jadi gimana gitu. Kemarin aja aku siaran kayaknya banyak salah ngomongnya deh. Gak apa-apa, udah banyak banget soalnya yang ditunggu. Oke, momen pertama, jadi dari momen yang berkesan ya oke aja 3-2-1 sampai yang nomor 1 tuh paling berkesan. Oke, sekarang nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu. Oke. Nomor 3 ini pokoknya sepanjang race weekend ya, jadi bebas. Nggak hanya pas race. Oke. Udah Mas Joni? Boleh. Siap, kita tunjukkan kepada layar. Belum. Lagi dihapus. Bukan menghapus kesalahan. Betul. 1, 2, 3. LLP, wah LLP-nya Fabio Quartararo. Kalau aku tuh emang anaknya seneng drama ya. Miller belain Pecco pas preskon. Mas Joni kenapa pilih yang itu? Ya karena ini jadi pertanyaan pertama di press conference sampai dia bilang, ya nggak tahu, balapan aja belum, lihat besok. Karena kata Quartararo kayak begitu. Sampai akhirnya dari free practice pertama dia coba long lap penalti, terus yang latihan mulu ya sampai akhirnya dia sempat bilang juga kan di sebelum MotoGP Inggris ini dia bilang ya jujur katanya kayaknya dengan long lap penalti ini saya malah lebih tampil termotivasi gitu meskipun akhirnya berbanding terbalik dengan hasilnya. Ya namanya juga salah pilih ban ya kan, salah pilih jodoh aja repot apalagi salah pilih ban. Nah kalau ini aku yang Miller belain Pecco tuh kemarin kita sempat ngobrol juga ya, jadi pas waktu lagi preskon ini ada kayaknya nggak apa-apa kita sebutin namanya, udah nggak bakal nonton YouTube aku, biarin aja lah, Simon Peterson. Nah dia ini juga nanya gitu kan pas di preskon. Nanyanya apa kemarin dia John? Dia nanya dengan kejadian. Nanya ke Pecco kan? Iya ke Pecco dengan kejadian di Ibiza ini, menurut kamu gimana? Tidak ada hukuman dari Ducati. Merasa beruntung nggak? Gitu ya. Betul. Nah sebenarnya pas kemarin kita diskusi juga, aku sempat kenapa Simon nanyanya gitu ya gitu kok merasa beruntung nggak Ducati nggak memberikan sanksi. Nah sebelum Pecco menjawab, ternyata langsung dipotong sama Jack Miller. Jack Miller ngomong gini, gimana dia bilang? Loh, tunjukin ada buktinya kalau olahraga yang lain itu memberikan sanksi kalau si orangnya tanda petik ketahuan mabuk gitu. Oke. Tapi dia tuh intinya memberikan pendapatnya dia bahwa ini udahlah nggak usah diperpanjang lagi dan nggak ada hubungannya juga dengan
event British GP ini Iya, sebetulnya gitu ya. betul. Gitu. Jadi udahlah pokoknya lupakan saja. Setuju. Kelar gitu ya. Nah jadi ini kalau aku milih momen ini karena sebenarnya menunjukkan bahwa pasti Veiko bakal kangen banget sama Jack Miller. Gila baik betul, banget soalnya ya kan. betul. Maksudnya Miller nih sangat membela rekan satu timnya gitu. Dan ini menunjukkan bahwa emang cuma Ducati yang Iya punya soliditas Iya. tim dibanding tim-tim yang lain. Asli itu juga aku mikirnya pantesan ini Peko pasti baper banget kalau Miller pergi. Oke, nomor 2 ya, Mas Joni. Nomor 2. Nomor 2 aku wah, ini harus dapat nih. Ini harus dapat. Udah, Mas Joni? Udah. Oke, siap. 1 2 3. Tarang. Apa? Wah, Alex protes soal lokasi LLP. Iya. Jadi Alex bilang ini katanya loopnya terlalu Loopnya kecil. terlalu kecil. Jadi wow, dengan gampang dia cuman nggak sesusah yang kayak di Sachsenring, nggak susah ini, pokoknya pendek banget. Iya. Sampai akhirnya kan keluar meme tuh si Quartararo akhirnya dia ngepost kan. Iya. Jadi Emang kamu maunya mau aku berapa kali long lap penalti gitu. Tapi seru sih. Justru ini sebenarnya kalau kita bilang ini adalah era baru MotoGP tuh kayak gitu. Jadi ya udah ketawain aja sih, nggak usah tegang antar rider ya nggak sih? Ya Itu karena lucu. pada saat di press conference itu pun Quartararo sampai ya maksudnya lu bukan mau gua long lap penalti yang Emang gue yang minta di sini lokasinya ya kan? Itu. Nah, udahlah Pak RT, relakan orang dia juga ternyata nggak masuk podium juga ya kan? Betul. Nah kalau aku pilihnya overtake Rins ke Peko, wah itu sih keren banget karena itu Rins yang aku kangenin selama ini, ya nggak sih? Itu jadi inget bahas teknik order kemarin Jeng. Oh iya. Blok. Blok pas, Iya. cakep banget Cakep itu overtake yang cakep banget. Nah ini momen nomor 1. Nomor 1 ini adalah momen yang terpecah lah, Cek. Kalau anak sekarang bilang gitu. Udah? Udah. Siap. Kita tunjukkan. 1, 2, 3. Viñales podium 2. Aku, Alex di starting grid. Mas Joni kenapa? Viñales di podium. Jadi dia selama ini kemana aja? Kalau bahwa Ada kata Viñales. kalau memang start di front row itu sangat menguntungkan. Iya. Gitu. Nah ini Padahal ini namanya Joni Lono Mulia ya. Udah selalu ngomong itu dari tahun kuda ya nggak sih? Iya. Dari dulu udah ngomong apalagi gitu. kan ini Viñales kan cukup heboh juga Iya. gara-gara dia ya sempat banyak orang yang wah ini nasibnya udah kelar nih karena dia memutuskan kontrak dengan Yamaha Dan caranya nggak enak gitu dan ya. caranya pun ya tidak etis lah Iya, gitu iya, dia iya, sampai benar. buang-buang motor sampai katanya bikin RPM, Sabotase. dan ternyata dia direkrut Aprilia, ternyata dia diberikan support yang cukup saya pikir luar biasa dan siapa sih Maverick Viñales ini mulai bangkit nih dari Iya ditunjukkan sih. kemarin dengan podium yang cukup bagus dan semoga aja nih ya dia bisa makin menunjukkan bahwa lu salah kemarin melupakan gua Yamaha, gua di Aprilia ini akan menjadi momok yang mengerikan buat kalian. Nah, kayaknya baru keluar, baru meletek Betul. sekarang gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa berlanjut nih tren positifnya Iya. gitu. Nah, kalau aku milih Alex Espargaro di starting grid. Jadi sesaat sebelum race-nya dimulai, itu kan mereka habis warm up lap, terus udah gitu mulai masukin motornya ke starting grid dong gitu, ke posisinya masing-masing. Nah, itu kalau misalnya kemarin pedok crew lihat mereka tuh kameranya menyorot Alex pas lagi mau ke situ, tapi dia nggak bisa ngebelokin ke kiri sampai hampir jatuh sebetulnya. Betul. Jadi dibantu sama kru Aprilia. Itu langsung sikap tuh mekanik Untung kalau nggak jatuh lah itu, karena emang kakinya nggak bisa nahan. Betul. Nah di situ sebenarnya aku jadi diingatkan lagi gitu ya, dan Pedro Cruz juga diingatkan lagi bahwa ya itu adalah kehidupan elit atlet yang sebetulnya mungkin dia masih deg-degan juga kali ya, abis free practice 4 kemarin. Simon Cravar bilang, sempat bilang sebenarnya kalau pemain udah jatuh, kalau balap lagi tuh sebenarnya mikir, aduh entar kejadian lagi nggak? Ya pastilah. Karena Simon Cravar bilang pernah mengalami kondisi yang seperti itu juga. Gak usah jatuh dari motor, Joni. Aku jatuh dari sepeda aja langsung pensiun. Makanya. Iya kan? Iya. Padahal nggak high side gitu. Iya cuman nyeret aja di depan gedung DPR MPR. Sampai sekarang aku takut banget. Makanya pas ngerasain si Alex Espargaro kayak gitu, aku langsung inget gila. Aku aja cupu langsung nggak usah main sepeda lagi, ya kan? Tapi Alex Espargaro luar biasa. Oke. Nah ini momennya. Nah terus ada satu momen lagi yang harus kita obrolin. Sebenarnya adalah tentang momen di mana Dovizioso memutuskan untuk pensiun. Nah kalau menurut Mas Joni, Dovi itu kan bilang, aduh ini emang berat banget karena aku udah berusaha untuk lebih kencang, tapi emang nggak bisa gitu. Sebenarnya ini setipe sama apa yang dirasakan sama Valentino Rossi nggak sih?
dengan new breed saya melihat MotoGP seperti ini? itu. Satu, new breed. Kedua juga sebenarnya tanda petik nih saya menyorot bahwa faktor dari timnya sendiri. Waktu Valentino Rossi Mana juga Petronas udah kan. mau bubar lagi Iya, RNF terus kan. RNF juga dan bahkan RNF-nya sendiri kan akhirnya memutuskan untuk menjadi skuad satelit Aprilia. Iya, benar, Nah, dalam hal ini tentunya ya bisnis to bisnis pasti tidak akan melanjutkan lagi karena kan kontraknya cuma sampai akhir musim dengan istilahnya berapa sih yang mau diiniin. Nah, si Dovizioso sadar bahwa dia di posisi yang tidak menguntungkan. Mungkin lain cerita kalau si RNF-nya ini tetap lanjut dengan tim Yamaha gitu ya, benar. karena tanda petik nih. Masih ada upgrade lah segala macam. Iya benar. Dan kemarin-kemarin itu ya yang sering dikeluhkan oleh prinsipalnya RNF itu Razal Razali, Yamaha tidak sama sekali memberikan upgrade yang sempat dijanjikan. Padahal kita tahu Dovizioso di kontrak di RNF ini di bawah Yamaha pabrikan karena untuk membantu pengembangan YZR M1 di musim depan. Nah, Dovizioso merasa bahwa apa yang dia berikan tapi tidak ada upgrade-nya dan dia juga ya masa iya sih tampil dengan dulu runner up 3 musim berturut-turut terus di Yamaha. Iya sih. Ya untuk 10 besar aja kesulitan ya ngapain juga akhirnya diambil keputusan di San Marino udah langsung pensiun aja gitu ya. Bahkan nggak nunggu sampai akhir musim loh gitu. Jadi sisanya nanti 6 race yang tersisa akan dilanjutkan sama Cal Crutchlow. Test ridernya Yamaha Cal Crutchlow. Oke, baik. Nah itu udah tadi best moment. Sekarang abis ini kita ngomongin yang anget boleh? Boleh. Boleh yang anget dulu yuk. Yang ini sebetulnya anget-anget banget sih enggak ya, betul. tapi kan breaknya 5 minggu, jadi mungkin banyak pedok kru yang berpikir, emang kemarin tuh ada kejadian apa di Ibiza? Peko, kenapa Peko? Betul. Banyak banget, terus udah gitu banyak update ini kontrak yang, jadi yang ini udah pasti atau belum, yang ini udah diumumin atau belum, gitu-gitu kan. Betul. Nah jadi sebetulnya kita akan menghangatkan kembali, tapi ingat tidak semua yang dihangatkan itu baik. Mantan yang dihangatkan kembali itu sama seperti sayur bayam yang dihangatkan lagi, beracun. Jadi jangan ya, itu petuah aku. Nah, ini Peko di Ibiza. Jadi kan kalau misalnya kalian lupa, jadi kemarin tuh sempat kejadian Peko mabu-mabuan gitu. Terus dia nyetir, akhirnya sempat kecelakaan tunggal, tidak merugikan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Nah, tapi ini insidennya kan pas kejadian, wah langsung heboh. Tapi ini dianggap selesai. Ducati juga tidak mengeluarkan komentar apa-apa. Terus ya udah kelar aja gitu ya. Jadi itu update-nya, nggak ada hukuman, nggak ada apa. Tidak ada hukuman, cuman yang paling benar kata Jenggo tadi menurut sendiri adalah SIM dia untuk di Ibiza itu dicabut selama 4 tahun. Jadi artinya kalau selama di Ibiza aja kan. Di Ibiza dia harus disopirin. Tenang Peko, telepon aku. Aku bisa setirin kayak punya SIM Ibiza, nggak punya juga. Nah, terus kita mau ngomongin update kontrak juga. Nah, update kontrak ini sebetulnya yang belum pasti adalah Joan Mir. Ini nih kayak jerawat gak pecah-pecah ya. Betul. Udah pada tahu ini kayaknya udah pasti Joan Mir akan menggantikan Pol Espargaro. Padahal Espargaronya juga udah bilang gitu kan, iya aku udah tanda tangan kontrak kok 2 tahun. Tapi aku belum mau bilang kemana. Iya right, KTM lah. Iya loh, Tech 3 lah. Hello, gak mau diumumin banget sampai nanti di Red Bull Ring ya kan. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang masih jadi ganjelan sebetulnya dari Joan Mir sendiri? Alberto Puig. Kenapa? Ya karena Pak Kosanchez sebagai manajernya selalu komplain soal itu. Cuman itu benar berita yang beredar ya. Cuma kalau saya melihat dari analisis bahwa adalah ini seorang Joan Mir. Joan Mir 2020 juara dunia. Kemudian gara-gara Joan Mir itu ada sponsor masuk baru ke Suzuki yaitu Monster Energy. Nah sementara kemudian kasus ini kan kita sempat kaget kan, Suzuki mundur, sempat hanya rumor biasa karena gara-gara WA Group ternyata kejadian. Ya Joan Mir pun kaget akhirnya, walah orang udah niatnya mau sign bertahan di Suzuki dan ternyata harus cari contingency plan gitu, agak menyulitkan. Nah akhirnya kemudian diulang lagi karena memang awalnya Honda juga membidik seorang Joan Mir. Jadi dia jadi beda nih, di saat dibidik Joan Mir posisinya kan pasti Joan Mir di atas dong. Iya dong. Nah sekarang dengan Joan Mir kemudian ini butuh. Nah muncul kontradiksi-kontradiksi, diantaranya adalah Honda Racing Company selaku tim pabrikan MotoGP, ini kan sponsornya Red Bull. Sementara Joan Mir sponsornya adalah Monster Energy. Nggak ketemu di situ. Betul. Berapa nih kompensasinya? Oke. Dan satu lagi, Joan Mir ini juara dunia. Pasti secara nilai kontrak dan bandrolnya gaji, tinggi lah ya. tinggi.
Dan yang ketiga adalah bahwa habit atau tradisi di Honda pabrikan, jika si pembalap ingin memboyong entah itu kru chiefnya atau orang kepercayaannya, itu nggak boleh. Nah sementara Joan Mir punya orang kepercayaan. Dia maunya bawa orangnya dia dong. Frankie Carchedi ini yang mengantarkan seorang Joan Mir jadi juara dunia. Dan uniknya lagi, Franco Carchedi dan Joan Mir ini kan baru disatuin di 2019 itu. Nah itu dia, jadi sebenarnya tuh masalah pindah-pindahan tuh bukan hanya masalah hanya uang dan orangnya, bukan, ada beberapa aspek yang lain. Ya itu dia, makanya mentok banget nih sampai sekarang belum ketemu titik tengahnya mau di mana gitu ya. Nah terus udah gitu sebenarnya ini juga berhubungan dengan kontrak, tadi udah sempat kita mention sedikit, siapa lagi kalau bukan Enea Bastianini sama Jorge Martin yang lagi-lagi ini akan ditentukan ya udah nanti di Red Bull Ring Austria sama kayak Pol Espargaro nanti pengumumannya di sana. Hai Pedok Crew, ada update nih tentang Pak RT Andorra alias Alex Espargaro. Ternyata Alex didiagnosa mengalami fracture pada tumit kanannya. Pasca mengalami high side saat FP4 di turn 12 sirkuit Silverstone akhir minggu lalu, Alex masih bisa menyelesaikan race dan finish di posisi 9. Tapi setelah dia kembali ke Spanyol dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Deixes Barcelona, baru dipastikan Alex mengalami fracture tersebut. Kondisi ini tidak memerlukan tindakan operasi, tapi Alex diwajibkan untuk istirahat full selama 7 hari dan harus menggunakan penopang kaki untuk sementara waktu. Semoga segera sembuh Pak RT Andorra dan siap fighting lagi di Red Bull Ring tanggal 21 Agustus. Nah intipnya ini sebenarnya ya race-nya masih tanggal 21 Agustus sebenarnya di Red Bull Ring ini. Tapi aku pengen tanya sama Mas Joni sedikit. Sebenarnya karakteristik Red Bull Ring ini kan sebenarnya sirkuit yang kenceng banget gitu ya. Sampai kemudian lahirlah chicane baru. Betul. Bukan chicken ayam ya. Bukan chicken ya. Chicken. Yang sebetulnya banyak yang bilang ini begitu kontroversial bentukannya. Kalau aku mah bilang ini bukan chicane, ini belokan. Betul. Mas Joni udah lihat juga dong? Iya. Nah ini sebenarnya kenapa dibikin chicane? Baru ini alasannya. Melihat bahwa aspek keamanan. Karena kalau kita melihat Red Bull Ring ini kan pendek, cuman tikungan juga cuma nggak sampai 10. Dan ini benar-benar memanjakan kecepatan, gas rem, dan beberapa bahkan mainannya Ducati Aprilia banget ya sama Honda harusnya. Sejarah dari 2016 sampai kemarin itu V4 semua yang menang. Ya artinya ini kemarin sebenarnya yang memicu adalah di 2019 saat insidennya 2020 yang insiden motor terbang yang katanya Valentino Rossi diselamatkan oleh Marco Simoncelli yang ya kalau ada yang lihat lebih jelas karena ini insiden ini akhirnya diputuskan mungkin dibuatkan chicane. Nah chicane-nya ini sendiri hanya digunakan di MotoGP, untuk di F1 tetap tidak digunakan. Jadi hanya untuk di kelas MotoGP aja. Dengan alih-alih ada chicane ini tentu agak sedikit memberikan keuntungan nih buat motor-motor yang memang tidak terlalu powerful top speednya seperti mungkin Yamaha dan Suzuki. Nah jadi sebelum Mas Joni lanjutin, coba search dulu nih kejadian 2020 separah apa ya kayak gini nih, makanya sampai dibikin chicane ini gitu. Dan waktu ronde berikutnya kan terus ditutup-tutupin pakai itu air fence kan. Betul. Ntar sampai dikeluarin, sampai diapain. Nah ketimbang harus ntar berbiaya tambahan dialokasikan buat air fence, makanya dibuatlah chicane. Nah kalau tadi Mas Joni bilang berarti ini bisa membantu Yamaha, Suzuki juga gitu kan, karena ada corner. Tapi kalau aku lihat bentukan chicane-nya seperti ini layoutnya dilihat di gambar ini kan sebenarnya nggak fast corner juga. Bener nggak sih? Apa bener bisa membantu? Aku aja nggak kebayang visual ya karena aku bukan rider MotoGP ya. Tapi aku nggak kebayang gitu gimana caranya gitu bisa membantu Yamaha sama Suzuki. Agak sedikit ngerem, kemudian istilahnya gerakan kiri kanan, change direction, baru ngeceng lagi. Ini benar-benar saya rasa akan memberikan keuntungan buat Yamaha dan Suzuki. Karena kalau kemarin-kemarin kan gas, rem, dan kemudian Yamaha dan Suzuki bermasalah dengan pengereman yang harus menggunakan perangkat baru. Nah, setidaknya dengan chicane ini agak sedikit menurunkan istilahnya
RPM atau ritme di top speed yang awalnya mungkin sekitar 5 menitan, jadi mungkin agak sedikit 4,5 atau 4 detik. Artinya berhubung ini adalah Shakira yang baru, berarti kita pas hari Jumat free practice tuh udah ngeliat Iya, akan melihat pertama nih. kalinya mereka akan mencoba ini soalnya Pasti. di layout yang baru Iya, ini ya. betul. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Joni. Sama-sama, Sudah Jensi. banyak banget hari ini bonus loh, panjang banget pedok talknya karena dimaklumi. Kita 5 minggu nggak 5 ketemu ya minggu kan nggak gitu, ketemu, jadi betul. harus dipuas-puasin pedok talknya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara hari ini tentunya, dan jangan lupa lo buat like, subscribe, dan kita juga masih punya giveaway Mas Joni. Ini belum naik-naik nih, aduh pokoknya kalau udah nyampe 50.000, jadi aku tuh udah punya kaosnya itu aku beli langsung di MotoGP.com. Kaosnya Fabio Quartararo waktu dia jadi juara dunia. Tuh kan, spesial. Lebih spesial lagi karena seandainya kamu tahu berapa pajak yang aku bayar buat t-shirt itu. Astaga, ya Allah. Hampir seharga bajunya, sumpah. Makanya ini mahal banget loh. Jadi nanti akan yang beruntung pokoknya aku akan undi gitu ya, di raffle gitu. Jadi nanti kaosnya pokoknya buat kamu, nanti langsung aku kirimin, oke? Jangan lupa ya pokoknya di like, subscribe, dan juga ajak semua teman-teman untuk subscribe supaya langsung nyampe, kalau bisa 100.000 malah. Amin. 100.000 nanti aku kasih Mas Joni deh buat kalian. Oh, jangan-jangan. Ketemu lagi ya, sampai ketemu lagi. Saya Lucy Friana dan juga Joni Lono Mulia pamit. Sampai ketemu di Pedok Talk berikutnya. Muah. Dadah.